Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ica Rijani dalam pembelajaran ekonomi. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai perpajakan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mampu mengidentifikasi macam-macam tarif pajak. Yang kedua, mampu menjelaskan alur pemungutan pajak di Indonesia. Kita awali dengan mengenal tarif pajak. Apa itu tarif pajak? Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, jadi dasar pengenaan pajak yang nantinya dibayarkan oleh wajib pajak itu namanya tarif pajak. Nah, tarif pajak ini biasanya dalam bentuk persentase. Tarif pajak sendiri dibagi menjadi 4. Ada tarif pajak proporsional atau sebanding, ada tarif pajak tetap, tarif pajak progresif atau naik, dan tarif pajak degresif atau menurun. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap berapapun jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Jadi, berapapun pendapatan kena pajaknya, tarif pajaknya tetap. Contoh pengenaan tarif pajak proporsional adalah seperti ini. Ketika pendapatan kena pajaknya sebesar 50 juta rupiah, tarif pajaknya adalah 10%, maka besarnya pajak adalah 5 juta. 5 juta ini hasil kali dari 50 juta dikalikan 10%. Nah, begitupun ketika pendapatan kena pajaknya naik menjadi 75 juta rupiah, tarif pajaknya dalam persentase yang sama, tetap, yaitu 10%. Kemudian, ketika pendapatan kena pajaknya terus naik, 100 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan juga tetap 10%. Ini namanya tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah besaran pajak yang tetap terhadap berapapun jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Jadi, berapapun pendapatan kena pajaknya, jumlah pajak yang dibayarkan akan selalu sama atau tetap, tidak berubah-ubah. Contoh pengenaan tarif pajak tetap adalah sebagai berikut. Ketika pendapatan kena pajaknya sebesar 50 juta rupiah, maka besarnya pajak adalah 15 juta rupiah. Nah, begitupun ketika pendapatan kena pajak naik menjadi 75 juta, besarnya pajak, nominal besarnya pajak yang dibayarkannya tetap sama, yaitu 15 juta rupiah. Begitupun ketika pendapatan kena pajak naik menjadi 100 juta, besaran pajak yang dibayarkan tetap sama, 15 juta. Jadi walaupun pendapatan kena pajaknya itu turun atau naik, maka besarnya pajak yang dibayarkan akan selalu tetap. Tarif pajak progresif atau naik. Tarif pajak progresif adalah tarif yang persentase pajaknya semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Contoh pengenaan tarif progresif adalah sebagai berikut. Ketika pendapatan kena pajaknya sebesar 50 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan adalah 10%, maka besaran pajaknya yang harus dibayarkan adalah 5 juta rupiah. Nah, ketika pendapatan kena pajaknya naik menjadi 75 juta rupiah, tarif pajaknya juga mengalami peningkatan. Jadi tarif pajaknya naik menjadi 15%. Dan besaran pajak yang harus dibayarkan menjadi Rp11.250.000. Nah, begitupun ketika pendapatan kena pajak naik menjadi 100 juta rupiah, tarif pajaknya pun ikut naik dari 15% menjadi 20%. Nah, besar pajak yang dibayarkannya menjadi 20 juta rupiah. Nah, ini contoh dari tarif pajak progresif atau naik. Tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif adalah tarif yang persentase pajaknya akan semakin menurun dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Jadi berbanding terbalik ya antara tarif pajak dan besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Contoh pengenaan tarif pajak degresif adalah sebagai berikut. Ketika pendapatan kena pajak sebesar 50 juta rupiah, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 30%.
maka total besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 15 juta rupiah. Namun, ketika pendapatan kena pajak naik menjadi 75 juta rupiah, nah tarif pajaknya malah menurun dari 30% menjadi 20%. Maka besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 15 juta rupiah. Lalu ketika pendapatan kena pajaknya semakin naik menjadi 100 juta rupiah, tarif pajaknya semakin menurun dari 20% menjadi 10%. Maka total besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 10 juta rupiah. Inilah contoh dari tarif pajak degresif atau semakin menurun, seiring dengan bertambahnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Berikut tabel perbandingan keempat tarif pajak. Di kolom pertama adalah objek pajak atau pendapatan yang akan dikenakan pajak, mulai dari 50 juta rupiah, 75 juta rupiah, sampai 100 juta rupiah. Nah, ketika dikenakan tarif pajak tetap, maka besarnya jumlah pajak yang dibayarkan adalah sama, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Nah, ketika dikenakan tarif pajak proporsional, maka persentase tarif pajaknya itu tetap, tidak berubah-ubah, yaitu 10%. Nah, ketika ditetapkan tarif pajak degresif semakin menurun, maka tarif pajak yang dikenakannya akan semakin menurun. Nah, lalu ketika dikenakan tarif pajak progresif, maka persentase tarif pajaknya akan semakin meningkat atau naik. Selanjutnya, kita akan mempelajari alur perpajakan di Indonesia. Nah, kita awali dari siapa yang wajib membayar pajak di Indonesia. Oke, siapa sih yang wajib bayar pajak? Nah, pada dasarnya setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan badan atau sebuah perusahaan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak. Nah, kecuali ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan lain. Nah, mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Jadi, wajib pajak itu adalah bisa orang perorangan atau suatu badan usaha, sebuah perusahaan, itu yang memang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan itu wajib untuk melakukan atau membayar pajak kepada negara begitu. Wajib pajak ini bisa merupakan warga negara Indonesia asli atau warga negara asing yang memang bertempat tinggal di Indonesia atau sebuah badan usaha atau perusahaan yang memang didirikan dan menjalankan kegiatan perusahaannya di Indonesia. Itu termasuk kategori wajib pajak. Siapa saja yang menjadi wajib pajak? Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa wajib pajak itu dibedakan menjadi dua. Ada orang pribadi dan ada badan. Nah, badan ini adalah badan usaha atau perusahaan, begitu. Nah, orang pribadi. Orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sesuai batasan PTKP yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi siapa wajib pajak di orang pribadi ini adalah mereka yang sudah punya penghasilan ya, pendapatan sendiri begitu. Nah, penghasilannya ini sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, jadi PTKP ini ada batasan-batasannya sendiri. Untuk diri wajib pajak itu sendiri, besarnya PTKP yang dikenakan adalah 36 juta. Jadi ketika kalian contohnya sudah punya penghasilan sendiri dan ketika kalian totalkan penghasilan kalian selama 1 tahun, nah jika sudah melebihi 36 juta rupiah, maka kalian sudah termasuk kategori wajib pajak orang pribadi dan diharuskan untuk membayar pajak. Wajib pajak yang kedua adalah badan. Nah, badan ini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, bisa firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, semua bentuk badan ini diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara dan besaran pajak yang telah ditentukan menurut undang-undang. Setiap wajib pajak di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Apa itu NPWP? NPWP atau nomor pokok wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi NPWP ini adalah kartu tanda pengenal diri atas wajib pajak. Seperti halnya kita punya KTP, itu menunjukkan identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sama halnya dengan NPWP, merupakan kartu identitas dari wajib pajak. Apa wajib pajak itu harus memiliki NPWP? Karena NPWP sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu yang ketiga, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Berikut adalah contoh dari NPWP. Nah, di sini ada kode seri dari NPWP-nya, kemudian ada nama wajib pajak, ada nomor induk kependudukan wajib pajak, dan ada alamat dari wajib pajaknya. Lalu bagaimana sih caranya untuk membuat NPWP itu? Nah, langkah untuk membuat NPWP dilakukan bisa secara online maupun secara offline begitu. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan video mengenai tutorial pendaftaran NPWP secara online. Hai kawan pajak, di video kali ini saya mau membagikan informasi yang penting bagi kawan pajak semua. Di zaman yang serba canggih ini, sekarang semua apa-apa serba online. Dari naik ojek online, booking tiket pesawat online, check-in hotel online, bahkan sekarang bayar pajak juga sudah bisa online. Kawan pajak semua sudah bisa kan merasakan betapa mudah dan praktisnya segala sesuatu yang bisa diurus secara online. Kawan pajak tahu nggak? Sekarang, kawan pajak sudah bisa mendaftarkan NPWP secara online, tapi ada beberapa hal nih yang perlu kawan pajak perhatikan ketika melakukan pendaftaran NPWP secara online. Mulai dari pengisian formulir, sampai dokumen-dokumen apa saja yang perlu kawan pajak lengkapi ketika mendaftarkan NPWP secara online. Mau tahu apa aja? Yuk, langsung kita simak tutorial berikut ini. Jika Anda belum mempunyai akun, buatlah akun terlebih dahulu dengan mengakses website IREK Pajak, yaitu irek.pajak.go.id. Pastikan Anda memiliki email pribadi yang aktif ya. Untuk mendapatkan akun baru, isilah kolom email dan salin ulang captcha sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Lalu klik daftar. Setelah sukses, ceklah kotak masuk pada email Anda, lalu bukalah email baru dari e-registration. Bukalah email aktivasi IREK dari e-registration, lalu klik link verifikasi, maka Anda akan terhubung kembali secara otomatis ke halaman e-registration. Mulailah mengisi data diri Anda sesuai dengan instruksi yang terdapat di sebelah kanan formulir. Jangan lupa, isi nama sesuai KTP menggunakan huruf kapital. Buatlah password minimal 6 digit, lalu ulangi password tersebut. Kemudian, isilah nomor handphone Anda dan pastikan nomor tersebut aktif. Lalu pilihlah pertanyaan
yang hanya Anda saja yang tahu jawabannya. Hal ini dilakukan demi keamanan akun Anda. Jangan lupa salin ulang CAPTCHA ya. Lalu klik daftar. Setelah sukses, ceklah kembali kotak masuk pada email Anda, lalu bukalah email dari e-registration. Bukalah email aktivasi akun, lalu klik link aktivasi. Setelah itu, klik tulisan, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Anda telah berhasil membuat akun e-registration. Setelah memiliki akun, Anda dapat memulai pendaftaran NPWP. Akses kembali website irek.pajak.go.id, lalu masuk menggunakan email dan password yang telah Anda buat sebelumnya. Jangan lupa salin ulang CAPTCHA-nya ya. Lalu klik login. Sekarang Anda akan diminta untuk mengisi form sesuai dengan kategori masing-masing. Form kategori wajib pajak, klik pada kategori wajib pajak yang ingin dipilih, yaitu orang pribadi. Lalu untuk status pusat dan cabangnya, klik pusat. Setelah itu, klik next. Untuk form identitas wajib pajak, isilah identitas Anda dengan benar sesuai dengan KTP terbaru Anda. Jangan lupa tuliskan dengan huruf kapital. Masukkan nomor induk kependudukan Anda yang tercantum dalam KTP terbaru Anda. Pastikan nomor handphone yang Anda cantumkan adalah nomor yang aktif dan bisa dihubungi ya. Setelah itu, klik next. Selanjutnya, ada form sumber penghasilan utama. Pilihlah salah satu jenis pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan utama Anda saat ini. Pada tutorial kali ini, saya mengambil contoh yaitu bekerja sebagai pegawai swasta. Untuk kegiatan usaha dan juga untuk pekerjaan bebas, silakan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan Anda yang sebenarnya. Setelah selesai, klik next. Selanjutnya, ada form alamat tempat tinggal. Isilah form ini dengan data alamat tempat tinggal Anda yang sebenarnya. Jangan lupa sesuaikan pengisian alamat tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila alamat tempat tinggal Anda memiliki lorong atau gang, Anda bisa menambahkan gang atau lorong setelah Anda menuliskan jalan. Contohnya, Perumahan Gria Jalan Tasik 3, Gang Tasik 2. Anda bisa menambahkan gang tersebut dengan menulis GG. Setelah itu, masukkan kode wilayah dengan mencantumkan nama kelurahan dan nama kecamatan tempat tinggal Anda. Jangan lupa lengkapi kembali nomor handphone Anda yang aktif dan bisa dihubungi. Setelah selesai mengisi alamat tempat tinggal, klik next. Selanjutnya terdapat form alamat domisili yang akan Anda isi sesuai dengan KTP Anda. Centang kolom sama dengan tempat tinggal apabila alamat domisili Anda sama dengan alamat tempat tinggal Anda. Setelah selesai, klik next. Untuk alamat usaha, diisi apabila pekerjaan utama Anda adalah
seseorang yang menjalankan kegiatan usaha. Apabila tidak, maka form ini tidak dapat diisi. Selanjutnya, terdapat form info tambahan. Isilah jumlah tanggungan Anda dengan jumlah maksimal 3. Kemudian, centanglah kotak kisaran penghasilan Anda per bulan. Setelah selesai, klik next. Selanjutnya, terdapat form persyaratan. Lakukan pengunggahan KTP terbaru Anda untuk memenuhi syarat pendaftaran NPWP. Sebelumnya, centang kotak unggah, lalu lakukan pengunggahan. Sekarang, saya akan mengunggah file KTP saya. KTP yang saya unggah kali ini hanya merupakan contoh. Setelah itu, saya mengunggah KTP saya ke halaman e-registration. Jika sudah selesai, klik next. Selanjutnya terdapat form pernyataan dan centanglah kotak benar dan kotak lengkap. Kemudian klik simpan. Lalu, status pendaftaran NPWP Anda akan muncul. Klik tulisan kirim token, lalu salin ulang captcha yang diminta. Setelah itu, klik submit. Token tersebut akan terkirim ke email Anda secara otomatis. Ceklah email Anda, lalu akan ada email baru dari e-registration yang berisikan token Anda. Salinlah token tersebut. Lalu, klik kirim permohonan. Centanglah kotak pernyataan yang tertera pada layar. Kemudian, salin ulang token yang sudah Anda salin tadi ke dalam kolom isi token. Jika sudah selesai, klik kirim. Anda telah berhasil melakukan permohonan NPWP. Persetujuan atau penolakan permohonan akan diinformasikan lebih lanjut melalui email Anda, dan permohonan pendaftaran dianggap telah selesai jika status pendaftaran Anda adalah kirim. Anda bisa membuat permohonan baru hanya jika belum pernah membuat permohonan sebelumnya, atau jika permohonan sebelumnya sudah ditolak oleh KPP tujuan. Tutorial melakukan pendaftaran NPWP secara online sudah selesai. Mudah kan? Sebagai tambahan, apabila permohonan kawan pajak ditolak oleh kantor pelayanan pajak terdaftar, kawan pajak akan mengetahui alasan ditolak permohonan tersebut melalui email yang akan dikirimkan kepada kawan pajak. Sekian tutorial mendaftarkan NPWP secara online. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa! Nah, tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana tata cara pembuatan NPWP secara online. Lalu bagaimana cara membuat NPWP secara offline? Caranya adalah dengan mendatangi langsung kantor pelayanan pajak atau KPP. Untuk orang pribadi, berkas yang dibutuhkan untuk membuat NPWP adalah form pendaftaran plus KTP diri. Nah, lalu kalian
datangi langsung kantor pelayanan pajaknya. Nah, nanti kantor pelayanan pajak akan memberikan kartu NPWP-nya kepada orang pribadi. Kemudian untuk badan, itu berkas yang harus diserahkan adalah akta perusahaan, kemudian form pendaftaran, surat keterangan kegiatan usaha, dan KTP pengurus perusahaannya ya. Nah, nanti dibawa semuanya berkas-berkas ini ke kantor pelayanan pajak untuk kemudian nanti diserahkan NPWP-nya. Nah, layanan pendaftaran atau pembuatan NPWP ini gratis, tidak dipungut biaya peser pun. Alur perpajakan di Indonesia diawali dari wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif itu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP. Nah, wajib pajak sendiri bisa mendaftarkan dirinya secara online melalui website www.pajak.go.id atau mendaftarkan diri secara langsung datang ke kantor pelayanan pajak. Nah, akhirnya nanti wajib pajak sudah mendapatkan kartu NPWP. Nah, ketika wajib pajak mendapatkan NPWP, maka langkah selanjutnya adalah wajib pajak menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi SPT, surat pemberitahuan. Nah, setelah mengisi SPT ini, nanti wajib pajak akan mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan. Nah, di sini ada dua asumsi yang bisa terjadi. Asumsi yang pertama adalah ketika wajib pajak menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan ternyata nihil atau pajaknya itu Rp0, nah maka di sini wajib pajak tinggal langsung menyerahkan SPT surat pemberitahuan tersebut ke kantor pelayanan pajak. Nah, jadi kalau misalnya ternyata setelah dihitung pajak yang dibayarkannya ternyata nihil atau nol, maka langsung saja wajib pajak bisa menyerahkan surat pemberitahuan atau SPT langsung kepada kantor pelayanan pajak dengan menggunakan fasilitas Dropbox ya, melalui KPP-nya atau melalui pojok pajak atau mobil pajak keliling, bisa via pos atau e-filing secara online. Nah, nanti ketika sudah melaporkan mengirimkan SPT-nya, maka wajib pajak akan menerima tanda terima penerimaan penyampaian SPT. Nah, itu asumsi pertama. Lalu asumsi yang kedua, jika ternyata setelah wajib pajak menghitung jumlah pajaknya, ternyata pajak yang dibayarkannya itu tidak nihil atau tidak sama dengan Rp0. Nah, tapi berjumlah sekian rupiah. Nah, maka di sini wajib pajak itu harus terlebih dahulu mengisi formulir SSP atau surat setoran pajak. Nah, ketika sudah diisi formulir SSP-nya, surat setoran pajaknya, maka wajib pajak membawa formulir SSP tersebut ke bank atau kantor pos untuk membayarkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Nah, nanti ketika wajib pajak sudah membayarkan sejumlah uang kepada bank, nah nanti formulir SSP yang lembar ketiganya, nah nanti dibawa kemudian untuk bersama-sama dengan SPT yang sudah diisi di awal tadi, untuk sama-sama dikirimkan ke kantor pelayanan pajak. Bisa menggunakan fasilitas Dropbox atau via pos atau secara online melalui e-filing. Nah, nanti sama wajib pajak itu ketika sudah melaporkan SPT dan SSP-nya, wajib pajak akan menerima tanda terima penyampaian SPT. Nah, uang pajak tadi yang sudah masuk ke rekening pemerintah itu akan menjadi kas negara. Nah, dengan kesepakatan dari DPR dan pemerintah, akhirnya uang pajak itu akan menjadi sumber penerimaan dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, nantinya APBN ini akan digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai kegiatan pemerintah. Contohnya pembiayaan fasilitas dan infrastruktur, kemudian untuk pembiayaan penegakan hukum, subsidi pangan dan BBM, untuk pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, kemudian penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, kelestarian budaya, transportasi massal, pertahanan dan keamanan, kemudian sektor-sektor lainnya, begitu.